kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pemetaan kebutuhan murid. Dilakukan berdasarkan yang pertama tingkat kesiapan murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya diferensiasi konten untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan. Diferensiasi proses menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang. Diferensiasi produk memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikannya. Apa saja komponen pada ketiga diferensiasi tersebut? Diferensiasi konten memiliki komponen materi yang disajikan dalam bentuk yang beragam. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri. Pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikan kepada teman sebaya. Pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan atau satu tema besar. Adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu materi yang diinginkan. Komponen diferensiasi proses adalah cara penyampaian materi disajikan secara beragam sesuai kemampuan memahami murid. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah, lokasi, berdasarkan jumlah murid, dan ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Sementara untuk komponen diferensiasi produk, terdapat variasi pengetahuan untuk setiap murid. Penilaian terhadap pemahaman murid beragam, adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya mandiri, dan adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi agar dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, tetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, petakan kebutuhan murid di dalam kelas. Yang ketiga, tentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, rancanglah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, lakukan refleksi secara berkelanjutan. Seperti apakah rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Kita lihat contoh berikut pada mata pelajaran ekonomi. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi jarak jauh atau daring yang dimuat adalah satuan pendidikan, kelas strip semester, tahun ajar, mata pelajaran, kompetensi dasar pokok bahasan sesuai dengan materi yang kita ajarkan, alokasi waktu dan pertemuan yang keberapa. Yang dimuat di poin A adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangatlah penting sekali dan ini harus sangat jelas dimuat supaya jangan terjadi kekeliruan atau penyimpangan dari kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Pada bagian B adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pembelajaran, boleh dalam bentuk buku paket, buku bacaan yang relevan, internet, aplikasi Google, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian C, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan, guru menginformasikan link untuk bergabung ke pembelajaran. Guru memulai kegiatan membuka kelas seperti memberi salam dan lain-lain, mengabsensi siswa, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa atau pada materi sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan inti, guru meminta murid untuk mengamati kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru membantu siswa dalam gaya belajar visual dan kinestetik. Berikutnya, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pertanyaan tentang masalah dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan rekan sebaya. Dalam hal ini, guru akan mengarahkan gaya belajar audio visual, membaca atau mencari informasi tentang peran dan fungsi dari materi yang diajarkan. Guru akan membantu siswa dalam visual. Guru juga bisa membantu dalam audiovisual dengan cara mengirimkan link untuk memberikan gambaran utuh tentang materi yang diajarkan. Berikutnya, guru memberikan arahan yang akan dilakukan oleh siswa untuk menentukan peran dan fungsi dari apa yang mereka pelajari.
Dalam hal ini guru akan mengajarkan kinestetik, kemudian guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan sesuatu dalam bentuk konsep, ide, pemahaman, dan lain-lain. Dalam hal ini, guru juga mengembangkan gaya belajar kinestetik mereka. Yang terakhir adalah guru mengirimkan lembar penilaian berupa dokumen di WhatsApp group atau link belajar mereka. Selanjutnya guru akan bertanya mengenai minat dan ketertarikan mereka yang berbeda-beda. Dalam hal ini guru akan melakukan diferensiasi proses. Sebelum melakukan pembelajaran, sangat penting sekali guru melakukan pemetaan terhadap minat dan kemampuan siswa guna memperlancar kegiatan pembelajaran. Setelah ditemukan minat dan bakat siswa, guru mengarahkan siswa untuk membuat suatu produk atau hasil pembelajaran. Dalam hal ini, guru melakukan diferensiasi produk berdasarkan kesiapan atau readiness. Murid yang suka menulis akan menyajikan dalam bentuk tulisan. Murid yang suka dengan digital dan komputer akan menjelaskan dalam bentuk video, diagram animasi atau rekaman suara. Dan murid juga dapat mempresentasikan bagi siswa yang suka berbicara. Selanjutnya, guru memberikan rangkuman materi pelajaran yang sudah diajarkan. Dan kegiatan terakhir adalah penutup. Di kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik kepada murid, kemudian memberikan refleksi yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kemampuan mereka terhadap materi yang sudah diajarkan. Di bagian D adalah penilaian. Penilaian meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Strategi penilaian sikap adalah observasi dan alat penilaian sikap adalah catatan anekdot. Sedangkan penilaian pengetahuan adalah project-based learning. Dan untuk penilaian keterampilan dengan strategi unjuk kerja dan alat penilaian adalah checklist, kolom terlampir. Untuk tabel 1 kita buat format assessment non-kognitif. Dan kita akhiri dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Demikianlah yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Salam CGP Horas.